Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita soal bayi tertukar di Bogor. Masih tersambung dengan kita Pak Greg selaku legal dari Rumah Sakit Sentosa dan juga Pak Rusdi dari kuasa hukum ibu yang diduga anaknya tertukar. Dan kita Ibu juga Siti, sudah ya? tersambung dengan Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Ana. Baik, kita akan tanyakan dulu perkembangan dari kasus ini sudah sejauh mana Ibu Desi? Iya Mbak, hari ini saya menjelaskan bahwa Senin 14 Agustus 2023, di mana Satreskrim Polres Bogor sudah membuat surat undangan untuk panggilan klarifikasi dari pihak rumah sakit dan dari Ibu B tersebut. Di mana Polres Bogor juga sudah membentuk satu tim. Di situ timnya dari fungsi reskrim itu sendiri, fungsi intelijen, patroli cyber, dan dari trauma healing Workers Polres Bogor. Oke, Ibu Desi, untuk pemanggilan sendiri terhadap pihak-pihak terkait seperti pihak rumah sakit, ini kapan akan dilaksanakan ya Bu? Hari ini. Hari ini ya, tim akan menuju ke rumah sakit. Oh, tim yang akan menuju ke pihak rumah sakit, betul ya Bu ya? Betul, dan juga menghubungi Ibu B. Baik, sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa Ibu? Ya, untuk pemeriksaan terkait klarifikasi itu dari pihak rumah sakit dan pihak Ibu S dari kemarin, ya, saksi-saksi lainnya. Nah, hasil yang didapat dari pemeriksaan itu apa Bu? Bisa disampaikan? Ya, hasilnya makanya hari ini pihak Satreskrim dan tim yang sudah dibentuk akan mendatangi rumah sakit, pihak rumah sakit, dan juga nanti kepada Ibu B. Ibu, kalau misalnya seandainya Ibu B atau sang ibu dari pihak keluarga bayi ini menolak untuk dilakukan tes DNA, itu apakah bisa atau haruskah mereka tetap melakukan hal tersebut? Karena memang sudah ada penolakan, tadi ada permintaan dari pihak rumah sakit, itu tidak digubris, ditolak artinya. Kemudian dari pihak Ibu Siti juga ditolak, begitu. Apakah kemudian dari pihak kepolisian ini harus dilakukan? Ya, kita akan mencoba tetap menghubungi dan mendatangi Ibu B untuk komunikasi dengan baik, dan juga dari pihak rumah sakit nanti bisa mendampingi. Kita obrol secara baik-baik saja Mbak, dan untuk mencari bagaimana titik terang dari kejelasan perkara ini. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ibtu Desi selaku Kasih Humas Polres Bogor. Kita harapkan semoga penyelidikannya berjalan lancar dan kasus ini kepolisian juga sudah mulai bergerak kembali untuk mengusut kasus Amin. ini sudah Terima sejauh kasih mana Mbak, begitu mohon ya. doanya. Baik, saya mau kembali ke Terima kasih. kuasa hukum dari Ibu Siti, ada Pak Rusdi. Pak Rusdi, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sampai Bu Siti yakin sekali bahwa anaknya ini tertukar dengan Ibu B. Itu seperti apa ceritanya? Seyakin itu Ibu Siti? Baik, saya sekaligus mau klarifikasi ya pernyataan dari rekan saya, Saudara Greg. Jadi seminggu pasca melahirkan itu, Ibu Siti sudah melakukan dan sudah datang ke rumah sakit untuk mengutarakan kejanggalan-kejanggalan yang ada. Jadi kalau awalnya memang secara feeling Ibu Siti tidak ada yang tidak struck kalau ini bukan anaknya, sehingga dia mengutarakan kejanggalan-kejanggalan itu ketika mengembalikan gelang yang atas nama pasien B. Itu satu Kemudian minggu? dia bertanya juga kepada, halo? 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit ya, betul ya? Betul, karena Oke. hari keempat setelah melahirkan, ada beberapa tenaga kesehatan yang datang ke rumah menanyakan gelang. Seperti itu. Makanya Ibu Siti mengembalikan, kalau tidak salah 3 hari kemudian, mengembalikan sekaligus bertanya kepada tenaga kesehatan dan bagian admin di sana, kenapa gelang itu atas nama Ibu B, kemudian kenapa saya susah untuk memberikan ASI, dan juga ketiga, kenapa bajunya itu berbeda. Baju yang diberikan oleh Ibu Siti itu berwarna kuning, sedangkan yang diterima itu berwarna pink. Jadi seharusnya manajemen itu sudah mengetahui kasus ini 1 tahun yang lalu.
Jadi salah kalau manajemen itu baru mengetahui bulan Mei seperti itu. Jadi kalau baru mengetahui, saya kira ada SOP atau manajemen yang buruk di rumah Iya, sakit iya. itu. Iya, iya. Ya. Kemudian saya kira pangkal masalah dari tertukarnya bayi ini adalah tidak adanya fasilitas rooming in, rawat gabung di rumah sakit tersebut. Dan saya kira ini juga di beberapa rumah sakit terjadi, yaitu banyak ibu-ibu yang melahirkan itu dirawat pisah. Sehingga ibu itu tidak langsung mendapatkan ASI eksklusif ketika bayi itu baru lahir. Dan juga tidak mendapatkan rawat gabung minimal 24 jam. Karena ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Ada dalam pasal 9 dan pasal 10. Seperti itu, Mbak Putri. Baik. Coba kita lihat tanggapan dari Pak Greg. Pak Greg melihat tadi kuasa hukum dari Ibu Siti mengatakan bahwa seharusnya pihak rumah sakit ini sudah tahu kasus ini dari 1 tahun yang lalu. Karena memang ada perawat yang sempat datang ke rumah untuk meminta dikembalikan begitu untuk gelang dari bayinya. Seperti apa Pak Greg? Oke, ya. Jadi kami secara resmi memang rumah sakit itu baru mengetahui di tanggal 23 Mei. Bahwa kami juga baru dapat informasi, Ibu Siti itu memang 1 minggu sebelumnya datang ke rumah sakit, lalu kemudian ada perawat yang datang ke sana, ada perawat yang datang ke rumah Ibu Siti, itu juga manajemen baru mengetahui informasi itu dari perawat itu pada tanggal 23. Jadi dari tanggal 23 Mei itu. Secara resmi manajemen rumah sakit mengetahui. Oke, artinya Karena memang sebelumnya tidak dapat informasi soal itu. Oke, artinya pihak dari Ibu rumah Siti. sakit atau perawat yang kemudian sempat menerima keluhan dari Ibu Siti ini tidak menyampaikan ke pihak manajemen, begitu? Betul sekali. Jadi memang informasi itu tidak sampai kepada manajemen rumah sakit. Buktinya kami sampaikan bahwa tanggal 23 Mei setelah rumah sakit secara resmi mendapat informasi dari Ibu Siti, ya melalui salah satu perawat yang adalah juga tetangganya, rumah sakit baru kemudian langsung bergerak di tanggal 24. Jadi memang langsung bergerak. Kalau rumah sakit saat itu sudah diinformasikan di awal, 1 minggu itu datang, artinya ada perawat yang langsung menginformasikan, rumah sakit kami yakin sekali langsung bergerak dengan cepat sehingga kasus tidak terjadi seperti hari ini. Oke, Pak Rusdi, kalau kita mendengar jawaban dari Pak Greg tadi kan katanya pihak rumah sakit khususnya manajemennya belum tahu Baru begitu. tahu ya. Lantas tanggapan dari pihak rumah sakit saat Ibu Siti mengeluh atau ada keluhan seperti itu apa? Ya, saya kira ini kan rumah sakit tipe C kelas 3 ya. Sebesar apa sih manajemennya sehingga tidak mengetahui keluhan dari pasien. Seharusnya kan ada koordinasi, komunikasi kepada perawat, tenaga kesehatan dan lain-lain seperti itu ya. Dan juga ketika oke lah manajemen dibilang mengetahui bulan Mei, tapi itu sangat lambat dalam memberikan respon terkait tes DNA. Ya, saya kasih tahu bahwa tes DNA itu inisiatif dari pihak keluarga yang meminta. Bahkan itu sangat lama baru diberikan tes DNA difasilitasi oleh rumah sakit. Bahkan direkturnya ketika pertama kali bertemu dengan saya masih menanyakan harga tes DNA atau biaya tes DNA itu dilimpahkan kepada siapa seperti itu. Jadi betul-betul memang yang mencari informasi itu keluarga Ibu Siti seperti itu. Sangat lambat, saya kira sangat lambat dari pihak manajemen untuk menanggapi kasus ini. Ya, Pak Greg mungkin bisa ditanggapi, Pak. Apakah karena viral kemudian baru ditanggapi seperti itu, Pak Greg? Saya kira tidak sepenuhnya benar ya pernyataan rekan saya Rusdi. Karena begini, bulan Mei itu kemudian rumah sakit mengetahui dan rumah sakit kemudian berupaya untuk mengundang kedua belah pihak. Dan yang selalu hadir itu Ibu Siti. Sehingga langkah terhadap Ibu Siti cenderung jauh lebih cepat. Yaitu melakukan tes DNA. Yang sebelum tes DNA, rumah sakit sudah melakukan tes darah terlebih dahulu. Tes darah terlebih dahulu terhadap Ibu Siti dengan bayinya. Itu rumah sakit kemudian menginisiasi itu terlebih dahulu untuk memberikan kepastian dan ketenangan juga kepada Ibu Siti. Baru kemudian rumah sakitlah yang kemudian mengusulkan supaya ini memang harus tes DNA, tapi memang harus dua pihak. Kenapa harus dua pihak? Karena kalau kita bicara tertukar ada pihak lain juga. Dan makanya rumah sakitlah yang kemudian melakukan tes DNA dan menghadirkan Ibu Siti. Dan kita mengumumkan hasil tes DNA-nya itu juga menghadirkan pihak dari Ibu B. Jadi memang
peristiwanya itu terjadi begitu cepat. Dari bulan Mei lalu kemudian ke bulan Juni kita kemudian melakukan itu. Oke. Rumah sakit meresponnya menurut kami ya sudah merespon maksimal lah ya. Karena baru mengetahui bulan Mei dan bulan Juni ya kita karena memang berupaya untuk memanggil kedua belah pihak. Tujuannya memang supaya kedua belah pihak itu mau bersedia tes DNA. Walaupun hanya Ibu Siti yang kemudian bersedia. Oke. Pak Greg, tadi kan juga disampaikan sama kuasa hukum bahwa bayi Bu Siti ini dipisah gitu ruangannya. Nah, adakah alasan dari rumah sakit atau memang ada alasan kondisi kesehatan bayi pada saat itu ada perlu penanganan khusus sehingga akhirnya dipisah antara ibu dengan bayinya atau memang semua bayi yang lahir di rumah sakit Sentosa dipisah ruangannya dengan ibu atau seperti apa? Ya, jadi itu juga ya kami perlu membantahnya. Karena berdasarkan informasi dari perawat, ya nanti kami mengkonfirmasi kembali informasi dari perawat, itu memang bayi itu rawat gabung, ya rawat gabung dari pagi hingga malam hari. Nanti baru malam dan sampai sore hari baru nanti dipisah. Untuk memang ASI eksklusif itu. Dan waktu itu masih masa COVID ya, masa COVID sehingga memang tidak memungkinkan untuk anak-anak itu kemudian digabung pada satu tempat. Itu yang informasi dari perawat yang kemudian kami konfirmasi seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya terakhir ke Mas Rusdi, Mas ke depan seperti apa nih langkah yang akan dilakukan dari pihak keluarga ataupun rencana yang dilakukan dari pihak keluarga dan mengingat pihak Polres juga sudah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak begitu ya? Saya kira yang terbaik adalah cepat untuk menemukan di mana keberadaan anak dari Ibu Siti yang dia kandung selama 9 bulan. Seperti itu. Dan juga sudah pasti kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya pada rumah sakit karena memang sudah jelas ada kerugian yang dialami oleh Ibu Siti selama 1 tahun ini. Saya kira seperti itu Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-Bapak. Ada Pak Rusdi yang sebagai kuasa hukum dari Ibu Siti dan juga Pak Greg. Kita harapkan mungkin ini miskom di manajemen bisa dibenahi kembali. Ke depan tidak ada lagi terjadi bayi-bayi tertukar, bukan hanya di rumah sakit ini saja tapi dimanapun. Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan penyelesaiannya dengan cara baik-baik. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang.